music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan. Pada hari ini temanya adalah Guard Your Mind atau jagalah pikiranmu. Bagaimana rasanya jika pada suatu acara pesta misalkan kita mendapati ada orang lain yang berpakaian seperti kita yang pakai saat itu. Rasanya sebagai seorang wanita tentunya itulah suatu bencana ya. Kok ada yang sama? Malu, mungkin canggung rasanya. Uniknya kalau kita sudah janjian semua pakai kaos merah misalkan, itu nggak apa-apa. Justru kalau kita pakai kaos hijau misalkan, itu yang membuat kita salah kostum. Justru kita malu kalau bersama-sama dengan mereka. Makanya sekarang banyak ada undangan yang mengatakan dress code apa, supaya kita nggak salah kostum. Cenderung ini terjadi pada kaum wanita. Mungkin pria tidak mempedulikan ini ya, tetapi wanita itu sesuatu yang sangat-sangat disaster, misalkan bencana untuk mereka. Ini mungkin kalau misalkan kita tanya waktu itu pada suami kita, bagus mana ya? Cantik mana? Dia atau saya? Kalau salah bicara suami kita, pasti jadi masalah. Jadi maksudnya kita tidak dapat merasa nyaman setelah melihat orang lain berpakaian seperti pakaian kita. Hal ini memang benar-benar sering terjadi ya. Bagaimana kita justru dapat mengatasi saat-saat tersebut. Bagaimana kita bisa mendisiplin pikiran kita, melatih, mengendalikan diri. Kesatu adalah punyailah hati yang sehat. Amsal keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Dan di dalam Markus 7 ayat 21,
dikatakan sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menjaga hati terutama. Sebab dari hati ini mengalir ke pikiran kita, kemudian lanjut dengan perkataan kita dan tindakan kita, lalu ke gaya hidup kita. Seperti saya ceritakan tadi, cerita yang di atas, gara-gara baju yang sama, itu bisa membuat hati kita kecewa, hati kita penuh dengan rasa canggung dan sebagainya. Ada bayangan sendiri atau yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran ke arah yang negatif terhadap situasi tersebut. Ini dengan mudah mengalahkan diri kita karena datangnya dari dalam diri kita. Bisa itu memicu kita salah tingkah misalkan, atau kecewa, atau mengomentari diri kita sendiri. Apalagi kalau ada orang yang berkomentar tentang kita, itu membawa ketersinggungan ya, karena keberhargaan diri kita. Tapi kita kalau meresponi dengan positif, pola pikiran yang positif, maka itu akan beda. Tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tidak merasa tidak nyaman, biasa aja, tidak kecewa, maka kita akan menang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tapi melainkan dari dunia. Mintalah pertolongan Tuhan, yaitu dengan mempunyai pikiran yang sehat. Jadi jaga pikiran kita dengan pikiran yang sehat. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, kita lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itu patut dipuji. Dan pikirkanlah semuanya itu. Jadi, memiliki pikiran yang sehat itu perlu. Pikiran sehat itu pikiran yang positif. Dengan membangun pikiran yang positif, itu cuma melalui firman Tuhan. Sebagaimana kita terima firman itu dalam hati dan kita ucapkan dengan mulut, maka itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Karena pikiran yang positif itu diberikan melalui firman Tuhan. Makanya itu, bacalah firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Firman Tuhan diberikan Tuhan untuk membuat kita jalan yang benar. Jalan benar itu juga pikiran kita menjadi benar, menjadi sehat, dan berpikir positif, tidak menyakiti orang lain. Firman Tuhan sangat berkuasa kalau dalam hati dan mulut diucapkan, mukjizat pasti akan terjadi. Maka kalau kita berpikiran positif, maka itu kita akan membantu kita untuk mengatasi hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Apalagi hari-hari ini hal-hal yang sukar ya terjadi. Tahun-tahun ini tidak mudah. Tapi kita berpikiran yang positif, pasti itu membantu mengatasinya. Terus ada sukacita. Karena dari mulut kita ada ucapan syukur.
Dengan ucapan syukur kita tidak stres, tapi tetap semangat dalam hidup. Dan kemudian kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sedang kita alami bertahun-tahun mungkin, tetapi sekarang pun Tuhan pasti, kalau kita punya pikiran positif, apalagi tahun ini, ya, Mei Dalet, di mana kita dengan mulut kita yang positif akan terbuka pintu-pintu kesempatan yang baik. Dan kemudian juga membangun dengan berpikiran positif, kita membangun rasa percaya diri dan lebih optimis lagi untuk menjalani kehidupan. Maka itu, berpikiran yang positif. Carilah firman Tuhan, carilah Dia. Tuhan itu mudah ditemui kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup-hidup kita selanjutnya. Maka itu pada hari ini saya berikan tips untuk berpikiran yang positif. Jagalah pikiran kita, itulah yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Daripada kita suka ngomel atau kita suka menggerutu, tapi hendaknya kita tetap bersyukur. Pikiran yang baik yang Tuhan berikan, dan itu tidak akan mengecewakan kita kalau kita berharap padanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dengar hari ini, biarlah kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah sumber sejahtera kita akan menyertai kita sepanjang hari-hari kita, dan damai sejahtera Allah itu akan membawa kita ke dalam kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.